Keputusan Direksi PT Dana Syariah Indonesia Nomor SK.001 Dir. Kedua 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana menimbang A. Bahwa PT Dana Syariah Indonesia sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBPTI wajib mengedepankan prinsip syariah serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban menyelenggarakan rapat umum pemberi dana. B. Bahwa rapat umum pemberi dana merupakan sarana bagi pemberi dana untuk mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan memberikan persetujuan atas hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan pendanaan. C. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pemberi dana, serta untuk menciptakan mekanisme komunikasi yang berlangsung efektif dan terstruktur, diperlukannya suatu regulasi internal yang mengatur mengenai tata cara dan panduan penyelenggaraan rapat umum pemberi dana. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu ditetapkannya keputusan direksi tentang pedoman penyelenggaraan rapat umum pemberi dana. Mengingat pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanian bersama berbasis teknologi informasi. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117 DS MUI Kedua 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. 5. Anggaran Dasar PT Dana Syariah Indonesia beserta perubahannya dengan persetujuan bersama Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memutuskan menetapkan keputusan direksi tentang pedoman penyelenggaraan rapat umum pemberi dana. DKI Jakarta 12.910 TLP D21 508-588 21ハンティング08 122 5000-5050 https ://2 _danasyaria.sapu. Email info@danasyariah.id. Pertama, ketentuan umum dalam keputusan direksi ini yang dimaksud dengan 1. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan pendanaan secara langsung berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara adalah PT Dana Syariah Indonesia, Badan Hukum Indonesia, yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Sri. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur transaksi keuangan, bisnis, serta interaksi sosial agar terhindar dari unsur riba, maisir perjudian, dan gharar ketidakpastian. 4. Pemberi dana adalah perseorangan yang memiliki dana dan memberikan pendanian melalui sistem elektronik penyelenggara untuk membantu pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. 5. Penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memenuhi persyaratan sehingga berhak menerima pendanaan
melalui layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. 6. Rapat umum pemberi dana yang disingkat RUPD adalah forum pengambilan keputusan bagi pemberi dana dan sarana komunikasi antara penyelenggara dengan pemberi dana untuk membahas hal-hal yang strategis, penyampaian informasi, kinerja, serta pemberian persetujuan terhadap kebijakan tertentu terkait dengan pendanaan dan atau penggunaan dana. 7. Quorum adalah jumlah minimum kehadiran pemberi dana yang diperlukan agar hasil keputusan RUPD dianggap sah secara hukum dan mengikat. 8. Perwakilan pemberi dana adalah satu atau sekelompok pemberi dana yang ditunjuk secara sah untuk mewakili kepentingan hukum sekelompok pemberi dana lainnya dalam RUPD. 9. Pimpinan RUPD adalah anggota direksi yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat direksi untuk memimpin jalannya RUPD. Dalam hal direksi hanya terdiri dari satu orang, maka direktur yang menjabat bertindak sebagai pimpinan RUPD yang memaparkan laporan pengelolaan dana kepada pemberi dana. 10. Moderator RUPD adalah individu atau kuasa hukum yang ditunjuk secara sah oleh pimpinan RUPD untuk memandu jalannya rapat, membantu memberikan penjelasan teknis maupun hukum kepada pemberi dana, dengan ketentuan bahwa moderator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama penyelenggara dan atau menandatangani berita acara rapat akan kapasitasnya sebagai organ perusahaan. Kedua, mekanisme penyelenggaraan. 1. RUPD diselenggarakan oleh penyelenggara. Dalam hal ini, dijalankan langsung oleh Direksi Pitadana Syariah Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan administrasi pendanaan. 2. Dalam penyelenggaraannya, direksi dapat menunjuk seorang moderator yang bertindak untuk dan atas nama penyelenggara, guna memandu jalannya rapat, memfasilitasi tanya jawab, dan memastikan ketertiban RUPD. 3. Moderator dapat berasal dari unsur internal perusahaan atau pihak eksternal, seperti konsultan hukum atau profesional yang memiliki keahlian untuk memberikan penjelasan teknis maupun hukum kepada pemberi dana. 4. Penyelenggara wajib menyediakan sarana pendukung rapat, baik itu berupa tempat fisik maupun sistem elektronik atau media telekonferensi yang dapat menjamin partisipasi aktif pemberi dana. 5. RUPD wajib didokumentasikan dalam bentuk berita acara rapat bar yang mencatat aspirasi, proses pemungutan suara, serta keputusan yang diambil, disusun oleh notaris sebagai dokumen hukum yang sah dan mengikat. 6. Akta berita acara rapat yang disusun oleh notaris sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan dokumen hukum otentik yang menjadi bukti sah mengenai kehadiran peserta, proses musyawarah, dan keabsahan keputusan yang diambil dalam RUPD. 7. Dalam hal notaris berhalangan hadir secara fisik, notaris dapat mencatatkan jalannya rapat melalui media elektronik atau media telekonferensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris dan transaksi elektronik. 8. Biaya pembuatan akta berita acara rapat dibebankan kepada penyelenggara atau diambil dari alokasi biaya operasional terhadap penyelesaian pendanaan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat. Ketiga, quorum kehadiran. 1. RUPD dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemberi dana yang mewakili lebih dari 50% dari total nilai pendanaan yang masih berjalan outstanding pada objek pendanian yang dibahas. 2. Dalam hal quorum, sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai. A. Pimpinan RUPD atau moderator wajib menawarkan kepada peserta yang
Hadir, apakah rapat akan tetap dilanjutkan atau ditunda? B. Apabila peserta RUPD yang hadir menghendaki penyelenggaraan RUPD tetap dilanjutkan, maka ketentuan quorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikesampingkan, disimpangi. C. RUPD yang diselenggarakan berdasarkan kesepakatan pada huruf B tetap dianggap sah serta memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh pemberi dana. Keempat, hak suara. 1. Setiap pemberi dana yang terdaftar secara sah dalam sistem elektronik penyelenggara pada saat RUPD diselenggarakan memiliki hak suara. 2. Setiap pemberi dana yang terdaftar secara sah dalam sistem elektronik penyelenggara dan hadir dalam RUPD memiliki hak suara yang sama. 3. Sistem pemungutan suara dalam RUPD ini menggunakan prinsip one person, one vote, satu orang, satu suara, di mana satu akun pemberi dana memiliki satu hak suara. 4. Hak suara, sebagaimana dimaksud pada angka 2, bersifat melekat pada identitas pemberi dana, tanpa memperhatikan besarnya nilai nominal pendanaan yang dimiliki pada objek pendanaan terkait. 5. Dalam hal satu individu memiliki lebih dari satu portofolio atau akun pada objek pendanaan yang sama, maka hak suara yang dihitung tetap berjumlah satu suara sebagai representasi subjek hukum. 6. Pemberi dana dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau sesama pemberi dana untuk menghadiri rapat dan menggunakan hak suaranya melalui surat kuasa sah atau melalui mekanisme konfirmasi elektronik yang disediakan oleh penyelenggara. 7. Ketentuan mengenai pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatur sebagai berikut. A. Satu orang penerima kuasa dapat mewakili lebih dari satu pemberi dana sepanjang didukung oleh bukti pemberian kuasa yang valid. B. Penerima kuasa wajib mengikuti prosedur verifikasi teknis yang ditetapkan oleh penyelenggara dan atau notaris sebelum rapat dimulai. C. Suara yang diberikan oleh penerima kuasa dianggap sebagai suara sah dari pemberi dana yang memberi kuasa dan dihitung secara proporsional dalam pengambilan keputusan. Kelima, pengambilan keputusan. 1. Keputusan RUPD sedapat mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan tetap mengedepankan prinsip syariah. 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara voting yang dilakukan secara terbuka atau tertutup melalui fitur elektronik yang tersedia di platform penyelenggara atau media rapat yang ditetapkan. 3. Keputusan voting sebagaimana dimaksud pada angka 2 dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah suara yang hadir, atau diwakili secara sah dalam rapat dengan menggunakan prinsip one person, one vote. 4. Apabila berdasarkan hasil musyawarah, para peserta RUPD menghendaki sistem pemungutan suara disesuaikan dengan bobot portofolio pendanaan, maka dapat dipertimbangkan penggunaan metode suara proporsional berdasarkan nilai nominal pendanaan. Mengingat metode ini memerlukan proses verifikasi teknis yang lebih kompleks, maka hasil keputusan suara tidak dapat diketahui seketika saat rapat berlangsung. 5. Guna menjamin kepastian, transparansi, dan mencegah manipulasi pengambilan keputusan, maka A. Proses penghitungan suara dan verifikasi wajib diawasi serta divalidasi oleh notaris dan 3 orang perwakilan independen dari pemberi dana yang dipilih saat memasuki sesi pemungutan suara. B. Penyelenggara wajib menyediakan data log elektronik, audit trail, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris dan lender. C. Hasil akhir pemungutan suara akan diumumkan secara resmi melalui kanal komunikasi platform penyelenggara
seketika setelah perhitungan suara dilakukan, dan setelah itu hasilnya dituangkan dalam akta notaris. 6. Dalam hal penyelenggaraan RUPD dilakukan dengan menyimpangi ketentuan quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, angka 2 huruf B, maka keputusan tetap dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh suara terbanyak mayoritas dari jumlah pemberi dana yang hadir atau diwakili dalam rapat. 7. Mengingat asit-azit yang dilakukan penyitaan oleh Direktorat Tindak Pidana, Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, merupakan aset atas nama penyelenggara dan atau penerima dana borrower, maka RUPD berwenang mengambil keputusan untuk menempuh penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Persetujuan restoratif justice dalam RUPD ini merupakan bentuk kesepakatan pemberi dana untuk menerima skema penyelesaian tertentu guna menghindari proses hukum yang berkepanjangan. 8. Dalam hal mekanisme restoratif justice, sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak disetujui oleh RUPD, maka para pihak sepakat agar proses hukum tetap dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, di mana RUPD selanjutnya akan fokus pada upaya hukum agar aset atas nama penyelenggara dan atau borrower yang disita tersebut dapat diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban dan pengembalian dana kepada para pemberi dana sesuai putusan pengadilan. 9. Seluruh hasil pemungutan suara wajib divalidasi serta dicatatkan oleh notaris untuk dicantumkan secara detail dalam akta berita acara rapat sebagai bukti otentik yang sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian. 6. Ketentuan penutup. 1. Pedoman penyelenggaraan RUPD mulai berlaku dan mengikat secara hukum sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi PT Dana Syariah Indonesia. 2. Hal-hal yang belum cukup diatur atau terdapat perubahan kondisi hukum yang signifikan di kemudian hari akan ditetapkan melalui adendum atau keputusan direksi tambahan yang merupakan satu kesatuan, bagian tidak terpisahkan dari pedoman RUPD ini ditetapkan di Jakarta Selatan pada tanggal 6 Februari tahun 2026 bertepatan 18 Sya'ban 1447 hari. PT Dana Syariah Indonesia. Taufiq Al-Jufri, Direktur